aku belajar banyak dari Arab, dan satu-satunya hal yang aku nggak bisa pelajari dari Arab adalah Masa PD-nya. PD dia ya? PD dia itu gila, mentok rata kanan. Dia melakukan sesuatu. Ngomongin after marathon mau jadi apa, mau ngapain. Oh, banyak gak sih opsi? Not for me. Aku bingung, mau ditanya, selalu bingung. Kalau tanya orang mau ngapain, jawabanku selalu aku juga bingung. Kayak semuanya tuh aku selalu setengah-setengah gitu. Maksudnya setengah-setengah itu dalam artian di taraf nanggung. Ya karena itu banyak opsi, tinggal pilih satu, pilih dua. Jadi kayak drummer gitu. Drummer juga nggak punya band sendiri. Mau jadi streamer, ramenya pada saat ramean atau berkelompok. Mau jadi entertainer, aku nggak ada bakat lucu sama sekali. Beda kayak kau, Aloy, Jot, Ibot yang memang punya sesuatu hal untuk dijual gitu. Mobil kita jual? Jangan sampai dong. Jangan kalau itu. Enggak. Satu hal yang gue notice dari maraton, kita tuh punya start yang sebenarnya garis start yang sebenarnya end game buat para kreator. Tahu gak apaan? Apa tuh? Yang mereka konsumsi itu bukan kontennya, tapi kitanya. Aku nggak ngerasa gitu. Aku ngerasa, loh, ini akan selalu dianggap ini, tapi aku selalu ngerasa kayaknya nggak ada yang suka sama aku. Walaupun kau akan bilang data bla 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 gitu, menurutku itu yang dikonsumsi adalah maratonnya, bukan TV-nya. Kenapa kau diundang for fans? Karena maraton. Betul, tapi kenapa waktu di for fans itu pecah? Menurutku karena maraton. Karena kau TP yang dikonsumsi selama ini, tiba-tiba orang baru pada tahu, dia bisa ngedrum. Karena nggak semua orang tahu, dia bisa ngedrum sama for fans lagi. Tuh kan orang maraton bisa ngelakuin sesuatu. Di maraton gini. Jadi apapun yang kau lakukan itu semuanya jadi nilai plus. Yang disukai adalah kau yang kepala batu, yang bisa memberi nasihat, yang bisa apa. Selalu ada ketakutan after maraton itu kayak semuanya itu hilang gitu. Ya udah jangan dipegang erat-erat lah. Memang kehilangan kan memang suatu apa namanya? Gini, Possibility. yang ada di otakku selalu, aku percaya, yang aku percaya dari otakku adalah aku sekarang bisa disukai orang hanya karena maraton, bukan karena TP-nya. Ada partnya saling berkesinambungan, Mas. Saling berkesinambungan itu. PDIP. Satu-satunya hal yang nggak bisa kutiru dari Arab, maksudnya aku belajar banyak dari Arab, dan satu-satunya hal yang aku nggak bisa pelajari dari Arab adalah PD-nya. PD dia ya. PD dia itu gila, mentok rata kanan. Dia melakukan sesuatu itu pasti PD. Sama, itu memang dua hal yang kita gak punya. Tapi gue bisa lebih melogikakan apa yang terjadi. Satu hal yang gue percaya, orang tuh konsumsinya kita. Dan memang kalau udah suka sama masing-masing karakternya, apapun yang kita lakuin yang jadi kita pelajarin apa kek, sesimpel kau berhenti ngerokok, hidup sehat dan segala macam, itu bakal nambah alasan mereka buat suka. Kita konten saat berada ngobrol-ngobrolnya lumayan rame, Mas. Karena saat brothers. Nggak tahu sih. Tahu. Terlalu bias semua ini, terlalu bias. After marathon semua pada saat marathon ya semua terlalu bias. Mungkin dalam pelaksanaannya orang-orang suka sama kita di marathon, apakah bisa hilang? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita bikin kecewa.
Kecewanya karena apa? Banyak hal. Ada yang mungkin karena opini kita, ada yang karena kita malas-malesan, ada yang karena kita Blunder, let's say. blunder, ada yang karena kita di sini aja dan lain segala macam. Tapi yang kita pastiin kan, kita nongolin sampai 100% dari diri kita di sini. Jadi hal-hal yang bikin mereka kecewa itu semakin sedikit. Masuk akal. Ketakutan itu adalah di saat kita tidak real sih mas di maratonnya. Tidak apa sorry? Tidak real. Oh. Jadi suatu saat topeng yang kita pakai itu tuh hancur. Masalahnya kan alasan kita disukain juga kita bingung karena kita selama ini jadi diri kita masing-masing. Setuju. Kalau alasannya bingung kenapa, gue juga bingung kenapa orang suka sama gue. Banyak alasannya. Ya iya sama. Emang lebih gampang menilai orang lain mending nilai diri sendiri. Nggak tahu ya, mata sendiri itu dibutakan untuk melihat kekurangan dan kelebihan diri sendiri kali ya. Gak cuma kekurangan doang, kelebihan aja kita bingung. Tapi ada masuk akalnya sih. Oh. Messi juga nganggap dia cuma main bola. Sumpah, itu orang kalau di interview. Dia ngomong gitu. Dia tuh cara dia interview, cara dia ngomong tuh bukan kayak pemain terbaik dunia gitu. Dia bilangnya kalau dia cuma main bola. Iya. Memang ada beberapa orang yang nggak bisa lihat kelebihan dia sendiri, udah. Dan memang mungkin tersetting seperti itu buat lebih membumi. Ada beberapa orang yang memang lebih pede. Ada beberapa orang yang memang dia mesti mendesain diri dia seperti itu untuk bisa jalan. Biar bisa dia mesti memprogram pala dia, oke, gue harus pede. Karena dia nyampe ke mulut biar dia tuh bisa menjalani hari. Ada beberapa orang yang seperti kita yang mesti memprogram diri kita tuh, kayaknya gue gak bisa apa-apa deh, gak bisa apa-apa. Karena kalau kita ngerasa kita se-confidence itu, kita malah males. Makanya kita mesti ngerasa kurang terus. Ada beberapa orang yang buat keep going, mereka mesti ngerasa lebih. Ya ada yang kebalikannya. Iya, kebetulan kita tuh masuk klasifikasi yang kita mesti ngerasa kurang terus buat keep going. Manusia aja mas. Tapi aku masih ingat banget dan itu akan aku terapin yang kalau kita nggak pede, kita mental block, ya udah pakai topeng aja, acting aja. Ingat nggak ngomong gitu? Itu amat sangat masuk akal gitu. Kayak ya udah memang deep inside mungkin kita grogi, deep inside mungkin kita takut. Ya pura-pura berani aja. Nah, biasanya tuh ada beberapa tipe sebenarnya orang-orang, nggak tahu ya. Ini sebuah pattern yang gue lihat aja ya. Ada beberapa orang yang emang dasarnya introvert, pemalu, gak suka tampil di panggung. Tapi waktu mereka manggung tiba-tiba tak. Solusinya adalah bermain karakter. Itu. Ada beberapa orang Kayak Black Mamba kan. Iya, ada beberapa orang yang mungkin tipenya kayak Mas, tipenya yang pede banget. Mereka mesti menahan diri atau apa, gue gak tahu tuh. Bang Tria pernah ngomong apa ya? Tria Cangcuter. Iya, pernah. Pokoknya cara-cara mereka mendesain kepala mereka untuk menghadapi sesuatu itu beda sama kita. Yang beda cabang aja mas. Bagus lah kalau gak pede, berarti kan mesti melakukan sesuatu terus. Asal gak pedenya itu sampai di taraf kita cukup berani untuk mengambil keputusan, cukup berani ngambil challenge. Pasti banget. Kalau kita pedenya kita turunin lagi, kita gak bakal gerak. Tipe kita seperti itu. Jadi kita cuma butuh cukup keberanian untuk terus melangkah, tapi cukup khawatir untuk gak berhenti melangkah.
Ngerti gak? Maksud gua Cukup khawatir untuk berhenti melangkah dong. cukup khawatir untuk gak berhenti melangkah. Kita kalau gak khawatir kita berhenti, Mas. Keberanian untuk melangkah. Cukup khawatir untuk Keberanian untuk tetap nih ngambil semua challenge. ya, kita butuh itu. Dan kekhawatiran yang cukup juga untuk kita tetap melangkah. Soalnya kita kalau gak ada khawatir kita diam. Kalau misalnya dalam zona nyaman, zona aman. Ya. Nah. Ya, Kita kalau gak khawatir kita malas. Kita kalau pede banget kita malas. Tapi kita kalau gak pede banget kita gak melangkah. Pedenya secukupnya, khawatir secukupnya, udah kita bisa jalan. Kalau di logika kan seperti itu. Kayak takarannya seperti itu kalau buat lu sama gue ya. Karena yang gue lihat dari observasi gue sama. Mungkin kalau buat Mas, dia suka yang diremeh-remehin. akhirnya dia buktiin kalau dia bisa lebih dari itu. Michael Jordan soalnya kayak gitu. Michael Jordan, Kobe, mereka kayak, remehin gue butuh itu, gue butuh bensin itu. Itu, manusia unik-unik deh. Semua orang butuh bensin, cari bensin lu. Walaupun lagi naik-naiknya ya. Lu Baskara apa gimana sih? Ya tidak ya. Berani dulu aja. Aku berani. Coba kan pembahasannya adalah kekhawatiran aku dan mau ngapain. Kalau berani, semua kesempatan yang ada di mataku aku hajar. Bener-bener aku hajar, aku gak pilih-pilih. Even dadaku berdetak kencang, even kakiku gemetar, aku hajar.